Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat Nusantara. Dalam materi ini akan dijelaskan materi bimbingan dan konseling tentunya adalah cita-cita dan karir. Kalau boleh saya tahu, cita-cita kamu apa anak-anak? Tentunya dalam hati kita sudah terbenak, sudah tertulis bahwasannya cita-cita saya mau jadi ini, mau jadi itu dan lain sebagainya. Baik, dalam materi ini kita jelaskan dulu apakah yang dinamakan cita-cita. Cita-cita adalah harapan dalam hati yang ingin diwujudkan, baik harapan-harapan tersebut bersifat sementara maupun tidak. Karir adalah suatu rangkaian pekerjaan yang dicapai seseorang dalam kurun waktu tertentu dalam kaitannya dengan sikap, nilai, perilaku, dan motivasi dalam individu. Sukses adalah suatu impian atau tujuan yang kita inginkan telah tercapai dengan usaha dan kerja keras yang dijalani dalam kehidupan dalam mencapai kesuksesan, dan keinginan tersebut berupa hal yang positif baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, serta dapat bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sukses dalam karir adalah jika seseorang mengalami gagal kerja, rugi, bahkan bangkrut. Apabila ia dapat menerima kenyataan ini tersebut, menjadikan kegagalan ini sebagai motivasi agar bisa berangkat dari usaha kembali. Maka orang itulah yang disebut sebagai orang yang sukses dalam karirnya. Jadi seperti itu, cita-cita, sukses, dan sukses dalam karir. Jadi seseorang dalam menggapai cita-cita ini harus menempuhnya dengan kerja keras yang dicapai oleh seseorang itu, dan juga akan mencapai kesuksesan baik secara lahir ataupun batin. Jadi kalau dalam kehidupan kita mengalami sebuah kegagalan, artinya kegagalan itu adalah sebuah pengalaman yang harus kita pelajari, yang harus kita bangkitkan motivasi dalam diri kita, sehingga kegagalan itu akan menjadi sebuah karir yang cemerlang. Karena apa? Dengan kegagalan kita akan menjadi orang yang betul-betul sukses. Tips memilih cita-cita. Kenali kemampuan dan cita-cita Anda. Ini adalah langkah yang paling awal dari pencapaian cita-cita. Fokus pada tujuan, fokus penting untuk diterapkan. Misalnya, seorang petani mengejar 2 ekor ayam sekaligus, maka tidak akan ada satu ekor pun yang ia dapat. Yang ini yang ia dapat hanya kelelahan. Fokus dan konsentrasi, langkah per langkah untuk menuju cita-cita itu. Jadi bahwasannya memilih cara untuk memilih cita-cita, yang pertama, kenali dulu kemampuan kita, potensi yang ada dalam kita itu apa, kita senangnya apa. Nah, kalau kita sudah menemukan suatu hal yang menjadi kemampuan kita atau kesukaan kita, maka itu adalah hal yang paling utama yang harus kita kejar. Fokus terhadap tujuan. Salah satu contoh, ada seorang petani mengejar 2 ekor angsa. Secara logikanya kan mengejar 2 bisa kita dapat 2, akan tetapi secara fokus kita tidak akan fokus dengan 2 objek dan sekaligus akan kita raih. Yang selanjutnya, orang sukses selalu belajar dan mencoba. Terus asah bakat yang Anda miliki. Setelah konsentrasi selanjutnya Anda adalah mengasah apa yang telah dipelajari. Berani mencoba sesuatu yang baru, jangan takut untuk mencoba. Dalam mencoba pasti ada jatuhnya, tapi jangan dilihat seberapa banyak jatuhnya, melainkan seberapa banyak Anda dapat bangkit. Asah bakat kita. Potensi kita apa dalam kehidupan kita setiap hari? Bakatnya apa? Kalau misalnya kita jatuh, kita jangan melihat jatuhnya, akan tetapi bagaimana cara kita untuk bangkit daripada jatuh kita. Tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Tekunlah berlatih. Orang yang tidak pintar tapi belajar lebih baik daripada yang pintar tapi tidak belajar. Lebih baik jika pintar dan belajar. Intinya, orang pintar itu harus belajar. Orang nggak pintar terus belajar akan pandai. Orang pintar tapi nggak pernah belajar, dia akan tertinggal.
Belajarlah dengan orang yang sukses. Tentu jika Anda bercita-cita menjadi seorang presiden, figur presiden seperti apa yang Anda inginkan? Tentulah sesuai dengan cita-cita yang Anda inginkan. Yang selanjutnya, cinta seorang ibu menenangkan, cinta seorang ayah menguatkan. Berdoa dan tawakal selalu agar hidup menjadi lebih tenang. Berdoalah, ud'uni, berdoalah sehingga akan menjadi tenang kita. Mintalah doa terhadap orang-orang yang kita cintai, yang ada di sekeliling kita. Ayah ibu kita akan memberikan cinta kita, akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Seorang ayah akan memberikan kita menjadi pribadi yang kokoh dan tangguh dalam kehidupan, dalam menggapai kehidupan kita. Secara otomatis orang-orang yang sukses adalah orang yang selalu tawakal, berusaha, ikhtiar, dan berdoa, mencari dukungan dari orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan kita. Entah orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, paman mungkin, bibi mungkin, kakek dan nenek kita, atau mungkin bahkan kita mencari keridaan dari guru-guru kita, baik itu guru di sekolahan kita ataupun guru dalam membimbing kita dalam segi keagamaan. Itu adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Kita harus belajar, kita harus pintar, dan kita jangan sampai lupa terhadap orang yang sudah memberikan motivasi, memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan doanya, memberikan waktunya terhadap kesuksesan kita. Perlu kita ingat. Seperti itu. Yang selanjutnya, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ini adalah pepatah kata dari Bapak Sang Proklamator Insinyur Soekarno. Ini adalah salah satu presiden pertama di Indonesia yang memberikan sebuah ucapan, untayan bagi anak didiknya, bagi remaja, bagi anak-anak penerus bangsa. Terima kasih karena Anda sudah menyempatkan waktu Anda untuk membaca materi cita-cita dan karir ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.